Baiklah, saya akan baca materi pertama. Perlekatan trauma dan perbaikan dari perkembangan bayi hingga remaja. Implikasi konseling dari neurobiologi. 1. Mary Fisario dan Carol Hodgins Mitchell. Dalam bab ini, kami mengeksplorasi bagaimana lingkungan sosial dan fisik serta hubungan utama membentuk perkembangan otak. Selanjutnya, kami mengkaji penggunaan intervensi konseling yang disengaja untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perubahan. Eliana Gill pada tahun 1991 menyatakan, segala sesuatu yang dilakukan anak yang dilecehkan setelah pelecehan dirancang untuk memberikan mereka rasa aman. Menurut model Santuari, dari perawatan terinformasi trauma, efek trauma terhadap perilaku dapat dibingkai kembali dengan cara seperti ini. Pertanyaannya adalah, bukan apa yang salah dengan kamu, tetapi apa yang telah terjadi pada kamu. Jika konselor di lingkungan sekolah dan kesehatan mental mulai melihat perilaku anak-anak melalui lensa ini, maka mereka dapat membawa pengalaman anak mereka kepada fokus yang lebih tajam dan memulai perjalanan menuju pemahaman sentralitas hubungan manusia. Kemampuan untuk merasa aman terletak dan mengatur keadaan afektif. Untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana stres beracun dan dampak trauma terhadap perkembangan otak, pertama-tama perlu memahami sedikit tentang perkembangan otak dan struktur serta fungsi dasarnya. 2. Perkembangan otak. Pada awal kehidupan, bayi manusia tidak dapat mengakses makanan, air, tempat tinggal, ataupun mereka kebutuhan tanpa bantuan. Oleh karena kebutuhan biologis untuk mendapatkan bantuan dari pengasuh ini, otak manusia dan fisiologi telah terprogram untuk koneksi. Para periset dalam ilmu sosial sudah sejak lama menyoroti tentang bagaimana sistem kepercayaan pribadi muncul dari sejauh mana kebutuhan usia dini terpenuhi. Sejak saat itu, Bowlby dan banyak periset lainnya telah menyempurnakan teorinya. Tetapi dasar gagasan adalah bahwa perilaku dan emosi manusia bergantung pada bagaimana orang diperlakukan sebagai bayi dan anak kecil tetap menonjol. Daniel Siegel pada tahun 2010 merancang alat pembelajaran yang sangat sederhana untuk memahami 3 wilayah utama otak. Korteks, sistem limbik, dan batang otak dengan menggunakan tangannya sendiri sebagai model. Model otak ini sangat sederhana. Ia bisa digunakan untuk menjelaskan fungsi otak pada anak-anak maupun orang dewasa. 3. Pusat kontrol korteks sampai dengan eksekutif. Sebagai pusat terkendali eksekutif korteks, mengontrol fungsi-fungsi eksekutif kita seperti itu memori berjalan, organisasi, perencanaan, penyelesaian masalah, dan pengurutan. Korteks diwakili dalam otak tangan kita oleh 4 jari terlipat di atas jempol. Korteks juga mengontrol tindakan pelaksanaan atau eksekutif yang merupakan kemampuan untuk mengubah pikiran menjadi tindakan. Korteks juga membantu orang untuk membaca isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, nada suara, bahasa tubuh, dan postur. Oleh karena korteks tidak sepenuhnya dikembangkan sampai kira-kira usia 25 tahun, sebagian besar periset yang mempelajari remaja sekarang menganggap masa remaja berakhir setelah usia 18, hampir menjelang usia 25 tahun. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Grisia Anissa. 4.
Sistem limbik, pusat penyambutan atau gardu juga. Sebagai pusat penyambutan atau gardu jaga otak, sistem limbik memproses semua informasi atau rangsangan yang masuk ke dalam otak untuk menentukan apakah informasi itu aman atau tidak aman, dan bergantung pada bagaimana informasi itu ditafsirkan dan kemana akan mengirimnya. Komponen utama sistem limbik adalah hipokampus dan amigdala. Amigdala menyimpan kenangan emosional kita, baik yang terikat pada peristiwa-peristiwa yang diingat secara biografis maupun kenangan non-biografis paling awal kita, atau memori-memori yang dirasakan. Amigdala mulai berkembang sebelum lahir pada usia kehamilan 6 bulan dan berlanjut sampai usia 18 bulan. Hipokampus akan berkembang sepenuh sekitar usia 36 bulan, yang menjelaskan mengapa bayi dan balita sering membutuhkan bantuan pengasuh untuk menangkal mereka. Amigdala dan hipokampus yang membantu mengatur rasa aman dan emosi berkembang pada tahun-tahun pertama kehidupan yang berhubungan dengan perawatan yang diberikan oleh pengasuh. Yang kelima, batang otak, kesintasan dasar. Batang otak bertanggung jawab untuk semua fungsi tubuh kita yang tidak perlu kita pikirkan, seperti gairah, kontrol kandung kemih dan usus, pencernaan, perspirasi, pernapasan, dan respon terkejut. 6. Neuron, komponen, penyusun otak, dan sistem saraf. Neuron atau sel saraf adalah sel yang memproses dan mengirimkan informasi melalui pensinyalan elektris dan kimiawi, atau Cozzolino 2006. Penyisalan ini terjadi melalui sinapsis yang merupakan koneksi khusus dengan sel lain. Masing-masing dari miliaran neuron di dalam sistem saraf memiliki 10 hingga 10.000 stasiun pensinyalan sinaptik yang terhubung dengannya. Yang ketujuh, otak sosial kita. Dalam bukunya The Neuroscience of Human Relationship, deskripsikan komunikasi antara sel-sel otak dengan baik ketika dia menyatakan neuron berdasarkan sifatnya adalah sosial. Mereka menghindari isolasi dan bergantung pada tetangga mereka untuk bertahan hidup. Jika mereka tidak mengirim dan menerima pesan dari neuron lain secara konstan, mereka akan benar-benar menyusut dan mati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agnes. 8. Jaringan neuronal untuk membantu berhubungan dengan lebih baik dengan orang lain dan lingkungan di mana kita hidup. Manusia telah mengembangkan dua cara, di mana gen bekerja membantu neuron terhubung satu sama lain untuk membentuk jaringan saraf. Salah satu caranya adalah template genetik yang mengharuskan sistem saraf untuk memiliki struktur yang seragam. Cara kedua, di mana genetik kita berkontribusi pada pertumbuhan jaringan neuronal, adalah melalui transkripsi genetik. Mirip seperti pencatatan pengadilan merekam apa yang sedang terjadi di ruang sidang. Transkripsi genetika memungkinkan otak dibentuk sejak awal dan berubah seiring waktu oleh pengalaman. 9. Neuron cermin. Neuron cermin memungkinkan orang untuk memahami pikiran orang lain tidak melalui penalaran konseptual, tetapi melalui stimulasi langsung. Dengan merasakan, bukan berpikir. Di bawah ini adalah beberapa kegiatan yang dapat anak-anak meningkatkan plastisitas, pertumbuhan, dan sistem saraf. Dan oleh karena itu, latihan koleksi otak diperlukan untuk perlekatan dan pembelajaran. Contohnya, ciluba, melempar atau menggelindingkan bola, membuat kolase wajah atau mata dari gambar atau gambar majalah, melihat gambar orang, guru atau konselor pada usia mereka. Ini membangun koneksi di dalam otak mereka dan dengan Anda. Dengan menggunakan kamera sekali pakai untuk mengambil gambar untuk menunjukkan kepada Anda acara keluarga atau dunia melalui mata mereka. 10. Neurotransmitter kimiawi otak. Neurotransmitter adalah bahan kimia yang dikeluarkan oleh sel-sel saraf untuk mengirim sinyal ke saraf yang lain. Dopamin dilepaskan untuk tindakan-tindakan yang terkait dengan kelangsungan hidup, seperti makanan
makan, minum, reproduksi, dan pengasuhan. Dopamin memberikan perasaan euforia. Dopamin adalah neurotransmitter yang paling kuat di dalam otak. 12. Diagnosis dan trauma perkembangan. Trauma dapat mengubah cara seseorang mempersepsikan dan memproses informasi sensorik. Mereka yang mengalami trauma atau stres beracun dapat mengalami perasaan atau keadaan tubuh mereka secara berbeda, yang menimbulkan masalah dalam pemrosesan sensorik. Contoh intervensi secara relasional dan berbasis sensorik. 1. Mengupas bawang merah, onion atau kemarahan. Yang kedua, membuat kotak khawatir. Yang ketiga, mengumpulkan benda untuk kotak atau kantong penenang. Yang keempat, menggunakan pencitraan dengan penuh kesadaran dan terpadu. 13. Prinsip dasar konseling. Pengalaman masa kecil yang buruk berdampak pada kesehatan perilaku dan fisik. Semakin buruk pengalaman yang dimiliki seseorang, semakin besar resiko kesehatan ini terbentuk. Konselor terpanggil untuk mengadvokasi klien muda yang stres beracunnya seringkali hanya terlihat sebagai perilaku. Kita juga harus bekerja lintas sistem untuk membantu mengobati stres racun dan menumbuhkan ketahanan. 50% pertumbuhan otak terjadi setelah kelahiran dan dibentuk oleh dan untuk lingkungan di mana ia sedang dibentuk. Penting agar para konselor bertemu dengan klien muda secara berkembang dan secara emosional, mengiringi mereka melalui pengalaman traumatis mereka baik yang diungkapkan secara langsung maupun dalam metafora. Membantu mereka melepaskan trauma dan mereorganisasikan kehidupan mereka. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fadri. Baiklah, semua materi-materi yang kami diskusikan telah kami sampaikan. Kalau kami ada pertanyaan, silakan untuk 3 penanya. Izin bertanya. Nah, dipersilakan. Saudara Febri. Izin bertanya. Nama Rizky Febri Trisandiko, NPM 2011080156. Di sini saya ingin bertanya, menurut kalian, bagaimana layaknya mendidik anak yang baik dan benar sehingga anak dapat terhindar dari rasa trauma tersebut? Apakah sudah jelas? Bisa diulangi sedikit lagi, Febri? Kurang samar-samar suaranya. Ya, baik. Menurut kalian, bagaimana layaknya mendidik anak yang baik dan benar sehingga anak dapat terhindar dari rasa trauma tersebut? Baik. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih, Saudara Febri. Selanjutnya. Ya, sama-sama, Saudara Fadri. Izin bertanya. Ya, dipersilakan, Saudari Ayu. Bentar ya. Iya, tenang aja. Gimana pendapat Anda mengenai orang dewasa yang mungkin ketika melihat seorang balita itu merasa gemas. Terus rasanya tuh dia pengen nyubit. Padahal akibat dari perlakuannya dia itu tuh dapat berdampak pada anaknya itu. Dimana anak itu tuh bisa jadi trauma gitu pada perlakuan orang itu, orang dewasa itu tadi. Nah, gimana sih cara kalian untuk nyegah perlakuannya orang itu gitu? Tapi nggak mungkin kan kalian negornya kayak, jangan kayak gitu. Nanti takutnya orang itu tersinggung. Gimana caranya biar orang itu nggak tersinggung gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ayu Wulan. Baik, satu lagi. Izin bertanya. Ya, dipersilakan Saudari Hana. Nama Hana Noviana, NPM 2011080272. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi atau menghilangkan sebuah trauma yang dialami oleh anak-anak dan remaja? Baik, terima kasih Saudari Hana.
Baiklah teman-teman, berikan kami waktu untuk berdiskusi agar kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Baiklah, Saudara Febri, Ya, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Agnes Wulandari. Dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Rizky Febri Trisandiko. Pertanyaannya, ya silakan. menurut kalian bagaimana layaknya mendidik anak yang baik dan benar sehingga anak dapat terhindar dari rasa trauma tersebut? Cara mendidik anak yang baik dan benar agar terhindar dari trauma tersebut, yang pertama, dijauhkan dari hal-hal yang berhubungan dengan penyebab trauma itu sendiri. Izin menjawab pertanyaan dari Rizky Febri Trisandiko. Pertanyaannya, menurut kalian bagaimana layaknya mendidik anak yang baik dan benar sehingga anak dapat terhindar dari rasa trauma tersebut? Cara mendidik anak yang baik dan benar agar terhindar dari trauma tersebut, anak perlu yang pertama dijauhkan dari hal-hal yang berhubungan dengan penyebab trauma itu sendiri. Faktornya bisa dari bullying, cekcok orang tua, kematian orang terdekat, pelecehan seksual, dan lain-lain. Yang kedua, berkomunikasi yang baik kepada anak sehingga anak tersebut dapat mencontohnya dengan baik. Yang ketiga, diberi perhatian khusus dari orang tua, misalnya meluangkan waktu bersama keluarga sehingga tersebut bisa dekat dengan orang tuanya. Yang keempat, dukung kemampuan anak, misalnya dia hobi bernyanyi atau melukis. Yang kelima, melakukan hal-hal rutin bersama, contohnya makan bersama, saling menghormati, membantu pekerjaan rumah, dan lain-lain. Bagaimana Rizky? Apakah bisa diterima jawabannya? Baik, saudara Agnes, jawabannya bisa saya terima. Terima kasih. Baiklah, teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari Saudara Agnes? Kalau tidak, langsung saja ke pertanyaan kedua dari Saudari Ayulian akan ditanggapi oleh Saudari Grisya Anissa. Izin menjawab pertanyaannya Ayulian, apakah ada? Iya, ada. Gimana cara menegur biar tidak tersinggung kan? Mungkin kita bisa dapat mengingatkan orang dewasa untuk pelan-pelan atau berhati-hati untuk dekat seorang balitanya. Bisa kita juga sampaikannya dengan lugas, namun dengan bahasa atau nada bicaranya yang sopan, yang kayak misalkan maaf Kak, adiknya lagi sensitif seperti itu. Jangan juga tegurnya juga di depan umum. Terus jangan menegur seolah menghakimi orangnya itu juga. Mungkin seperti, apakah bisa diterima? Jika ada yang ingin menambahkan boleh.
Saya sedikit menambahkan jawaban dari Grisia itu, cubit di sini ini bukan cubit kepada anak-anak yang 10 tahun, 15 tahun yang cubitnya membekas. Cubitnya itu cubit yang gemes gitu ya, Saudari Ayu. Jadi kita juga nggak boleh melarang gitu kalau gemes. Mau diapain kalau gemes? Tapi maaf, di sekitar saya itu, di lingkungan saya, kadang orang gemes itu kadang suka lupa dia ngukur rasa gemesnya dia. Kan kita nggak tahu tuh orang itu nyubit ke balitanya itu seperti apa. Yang bisa ngerasain itu balitanya. Ketika dia udah ngerasain rasa sakit, dia itu bahkan bisa ngerasain trauma gitu. Mau balik lagi berarti si pelaku itu yang tidak bisa mengira-ngira. Bagaimana Saudari Ayu? Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih untuk Grisia dan Saudari Fajri. Oke, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hana Noviana. Hana? Iya, silahkan. Oke ya. Pertanyaan itu, bagaimana cara mengatasi atau menghilangkan sebuah trauma pada anak-anak dan remaja? Ada berbagai cara. Yang pertama itu, melakukan hal-hal rutin bersama. Seperti nonton bersama, main bersama, dan makan bersama. Hal ini memungkinkan anak merasa lebih aman dan terkontrol. Yang kedua, beri anak pelukan agar ia merasa lebih aman dan nyaman. Jika mereka takut tidur, kita dapat menyalakan lampu kamar anak. Biarkan anak tidur bersama kita. Yang ketiga itu menjauhkan hal-hal yang berhubungan dengan penyebab trauma si anak. Caranya antara lain tidak menontonkan tayangan peristiwa yang serupa dengan yang membuatnya trauma atau tempat. Beri keyakinan pada anak bahwa ia bisa melewati hal ini dan juga katakan bahwa kita sebagai orang tua sangat menyayanginya. Bagaimana Saudari Hana? Baik, terima kasih Saudara Fajri. Oke. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.